Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daneka Saputra, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 055232663. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah basis data, yaitu membuat praktikum transaksi basis data dan basis data terdistribusi. Baik, berikut untuk pengerjaan tugasnya. Ya, baik di sini untuk soal tugasnya. Di sini yang nomor satu ada melakukan praktikum transaksi dan kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk basis data pada soal kali ini itu basis data yang kita kerjakan pada soal tugas 2 yaitu database rumah sakit ya. Baik, yang akan saya kerjakan duluan adalah yang pada nomor satu yaitu melakukan praktikum transaksi. Berikut untuk pengerjaan soal nomor satunya. Ya, baik. Untuk pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi XMPP-nya. Untuk menyalakan Apache dan database MySQL-nya. Kita start. Setelah itu kita buka localhost PHP MyAdmin. Di sini sudah ada. Kita klik saja. Baik, ini database yang terakhir kita kerjakan pada tugas kedua. Untuk transaksi basis data sendiri itu ada empat tipe, ada empat caranya. Yang pertama itu commit, yang kedua itu rollback, yang ketiga itu save point, yang terakhir itu trigger. Yang akan pertama saya kerjakan itu adalah commit. Commit itu adalah suatu proses di mana kita itu sudah mengkonfirmasi proses misalkan input atau edit data tersebut. Tanpa commit maka data tersebut tidak akan direalisasikan. Misalnya seperti ini. Untuk transaksi basis data itu menggunakan routines. Di sini masih kosong, kita isi create new routine. Untuk parameter kita hapus dulu. Di sini saya akan melakukan transaksi untuk tanpa menggunakan commit. Misalkan di sini kita isi transaksi satu tanpa commit. Di sini misalkan kita ingin mengisi data pasien untuk transaksi basis data pada kode SQL kita mulai dari begin, terus lalu setelah itu start transaction, titik koma, setelah itu misalnya kita ingin mengisi data ke tabel pasien, terus insert into pasien, data pasien apa saja, ada ID pasien, nama pasien, alamat, setelah itu sebentar. Di sini ada apa saja di pasien. Kita kembali dulu, kita kembali dulu. Ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin dan alamat. Kita kembali lagi ke rutin transaksi satu tanpa commit. Kita mulai kembali. Start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Di sini kita isi value-nya, datanya. Kita misalkan isi satu. Misalkan untuk nama pasiennya kita isi Doni. Doni jenis kelaminnya laki-laki. Alamatnya Jalan Bengkulu. Ini sebagai contoh saja. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan transaksi tanpa commit. Jadi setelah melakukan insert kita langsung select database tabelnya. Lalu kita end. Di sini kita melakukan tanpa commit. Kita go. Nah, kalau kita execute di sini atau kita call ini, bentar. Oh, maaf, di sini bukan pakai tanda kutip yang
sama seperti insert. Di sini saya salah, di sini harusnya menggunakan tanda kutip satu untuk value yang ada di dalam insert ya. Itu kita go. Setelah itu kita call transaksinya. Di sini sudah terlihat data yang kita input tadi, ID pasien 1, Doni laki-laki, jalan belenggu nomor 10. Tetapi kalau kita tanpa komit, jika kita membuka tabel pasien, maka yang akan terjadi adalah data tersebut tidak tampil. Nah, jadi gunanya komit itu adalah untuk agar data tersebut itu masuk ke dalam tabel tanpa harus di-call terus-terusan. Nah, kalau kita membuat rutin atau membuat transaksi, di sini akan muncul prosedur. Yang dimana di dalam prosedur ini terdapat beberapa transaksi basis data yang kita lakukan. Di sini kita create lagi ya. Untuk yang kali ini kita dengan komit. Oh, tidak usah, kita edit yang di sini saja. Kita edit di sini. Sekarang kita isi komit. Nah, untuk komit ini kita taruh posisinya di sini. Sebelum select pasien. Oke, sesudah select pasien. Kita go. Lalu kita call transaksinya. Dan coba kita cek setelah kita menggunakan komit. Dan ya, datanya masuk ya. Jadi itulah perbedaan antara tanpa komit dan menggunakan komit. Jadi transaksi komit itu gunanya untuk menginput atau mengedit atau segala macam database-nya, prosesnya, dan dia akan masuk ke dalam tabel. Dan jika tanpa komit, maka data tersebut tidak akan masuk ke dalam tabel. Nah, itu untuk komit. Dan selanjutnya ada yang namanya rollback. Rollback itu simpelnya adalah suatu proses untuk membatalkan apa yang ingin kita kerjakan. Misalnya seperti ini. Kita isi transaksi 2, parameter kita hapus. Dan misalkan rollback. Nah, misalkan kita ingin mengisi data dokter. Atau kita ingin mengedit data pasien yang kita barusan input ya. Yang namanya Doni itu. Kita start transaction. Kita update pasien. Set nama pasien Doni. Where ID pasien 1. Di sini misalnya kita mau ganti namanya dengan Danang. Misalnya kita ganti Danang. Di sini kita select pasien. Setelah itu kita rollback. Kan? Maka apa yang terjadi kita buat terlebih dahulu. Kita call. Oh, sebentar, commit Danang. Sepertinya ada yang salah. Oke. Di sini sudah cokol ya untuk rollbacknya Danang. Tetapi apakah dia akan berganti namanya menjadi Danang? Coba kita cek ya. Dan ya, namanya masih Doni. Karena kita menggunakan rollback, di mana rollback itu meng-cancel atau membatalkan proses transaksi yang kita kerjakan. Misal lagi kita mengisi data di dokter misalkan. Di dokter ini ada ID dokter, nomor dokter. Nah, misalkan beberapa atribut di dalam satu tabel itu banyak, cara mengisi simpelnya di transaksi itu di routing, yaitu kita ke sini dulu.
SQL, kita bikin. Misalkan kita lupa atribut apa saja yang ada dalam tabel tersebut. Misalnya kita ingin mengisi data di tabel dokter. Nah, di sini sudah tertera ya tuh. Kita hanya tinggal mengenter saja. Nama dokter, alamat dokter, nomor HP, tanggal lahir, lalu spesialis, dan juga waktu kerja. Lalu kita isi value-nya, isi satu. Misalkan nama dokternya itu Gita. Isi Gita, alamatnya Jalan Kebayu, nomor 5 misalkan. Setelah itu nomor HP-nya 08 asal saja. Tanggal lahirnya misalkan tahun 1992, bulan 5, tanggal 18. Spesialis misalkan gigi, waktu kerjanya 8 jam. Misalkan saja. Nah, di sini kita akan menggunakan rollback ya. Kita akan menggunakan rollback di sini. Setelah itu, from dokter. Kita N. Nah, di sini kita tinggal Ctrl X atau kita cut, lalu kita pergi ke prosedur. Kita oke saja, tidak masalah. Kita create kembali, kita buat baru. Transaksi 3, rollback juga. Parameter kita hapus dan kita taruh di sini. Agar lebih mudah tujuannya gitu. Kita go. Dan kalau kita call, kita execute transaksinya, apa yang terjadi? Nah, dia akan mengembalikan kosong ya. Dan kalau kita cek di dokter, dia tidak akan masuk. Apa yang terjadi apabila kita rollback itu kita hapus dan kita commit? Coba kita kembali lagi. Oh, kita edit. Di sini kita hapus, kita commit. Apa yang akan terjadi? Kita go. Lalu kita execute. Nah, di sini datanya masuk ya. Kita Jalan Kebayu. Coba kita cek di tabelnya. Dan ya, datanya masuk. Kalau tidak di rollback. Jadi fungsi rollback itu membatalkan. Simpelnya seperti itu. Itu untuk rollback. Dan selanjutnya itu ada save point. Save point itu seperti ibaratnya kalau di video game itu seperti checkpoint. Yaitu titik terakhir di mana kita melakukan suatu proses. Nah, untuk di transaksi basis data ini, konteksnya adalah titik terakhir di mana kita melakukan proses input atau edit atau delete. Di sini kita menggunakan contoh, ini saja data yang pasien tadi. Misalkan, kita ke prosedur, kita create new routine kembali, kita buat transaksi 4 untuk save point. Misalkan seperti ini. Misalkan saya ingin mengisi data baru ke data pasien, tetapi saya ingin seperti ini. Kita klik dulu. Start transaction. Misalkan saya ingin mengedit nama pasien tadi dari Doni menjadi Danang. Ya. Tadi di sini Doni kan namanya. Kita cek terlebih dahulu. Ya, di sini Doni. Seperti ini. Transaksi 4. Save point. Kita bikin. Start transaction. Misalkan saya ingin mengupdate pasien. Set nama pasien menjadi Danang. Lalu ID-nya ada di plus 1. Lalu kita untuk save point kita menggunakan save point, dan untuk menulis
titik terakhirnya kita buat poin satu. Ini menandakan ini poin ke satu, save poin ke satu. Nah, setelah itu misalkan saya ingin mengisi data, tetapi kita rollback. Kita rollback ke save point pertama. Seperti ini. Misalkan kita isi pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Di sini kita boleh isi values, kan 2, nama pasiennya misalkan Adam. Jangan namanya Adam. Jenis kelaminnya laki-laki. Alamatnya di Jalan Surabaya nomor 9. Nah, di sini kita rollback ke save point pertama agar data encoding tidak terjadi dan kita kembalikan ke titik pertama kita menggunakan save point. Gimana caranya? Rollback to save point 1. Seperti ini. Coba kita commit, lalu kita end. Apa yang akan terjadi? Kita go, lalu kita execute. Coba kita cek di tabel pasien ya. Baik, tidak ada yang terjadi. Oh, sudah terganti ya. Danang ya, benar ya. Oh, sudah terubah nama pasien dari Doni menjadi Danang ya. Jadi maksudnya seperti ini. Saya ingin mengupdate data nama pasien yang tadinya Doni menjadi Danang di ID pasien ke satu. Setelah itu kita menulis save point ke satu atau titik terakhir dan poin ke satu. Nah, yang kedua ini tidak terjadi karena kita rollback menuju ke save point pertama. Nah, save point pertama itu ada di sini. Update pasien, Danang. Jadi seperti itu. Itu gunanya save point. Jadi kita simple itu menaruh titik poin atau titik terakhir kita melakukan suatu proses. Seperti itu. Itu untuk save point dan yang terakhir itu ada yang namanya trigger. Nah, trigger ini cukup unik di mana dia akan otomatis bekerja apabila kita melakukan suatu perubahan data. Nah, untuk di rumah sakit ini kita harus memasukkan dua tabel baru untuk melakukan trigger yaitu obat dan transaksi obat. Di sini kita buat dulu tabelnya. Dan untuk pembuatan tabel obat dan transaksi obatnya kita skip saja agar langsung ke proses triggernya. Oke, di sini saya sudah mengisi. Oke, jadi di sini saya sudah mengisi tabel obat dan transaksi obat. Untuk di obat ini ada, di sini saya juga sudah mengisi contoh-contohnya untuk ID obat, nama obat, kode obat, dan harganya dan stoknya. Di sini untuk atributnya di sini ada ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Dan untuk di transaksi ini ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Jadi trigger ini yang saya ingin buat di sini adalah triggernya ini apabila ada pasien yang ingin membeli obat melalui proses transaksi terlebih dahulu dan mengambil data dari obat. Misalkan pasien ini membeli obat dengan harga sekian, nanti bila stoknya otomatis berkurang, maka dia akan otomatis berkurang di sini. Maksudnya seperti ini, kita buat dulu, pertama-tama kita buat terlebih dahulu IRD-nya, kita buat tabel terlebih dahulu di sini, kita show high table list, kita munculkan tabel obat dan transaksi obatnya. Oke. Di sini sudah otomatis terbuat ya untuk relasinya. Jadi di sini kita save saja.
save. Di sini sudah otomatis terbuat relasi tabelnya. Lalu kita selanjutnya membuat triggernya. Untuk membuat trigger tidak seperti membuat transaksi lainnya, kita di sini bukan di routines tapi di trigger. Kita ke trigger. Di sini kita perlu nih bekas saya praktik. Kita create new trigger. Kita buat misalkan di sini VG jual. Nah, untuk proses triggernya kita menggunakan after insert. Jadi setelah misalkan insert transaksi obatnya, maka yang akan terjadi adalah data obatnya itu akan otomatis berkurang dari stoknya. Di sini tabel transaksi obat, after insert. Nah, untuk kode SQL di sini kita update, misalkan kita buat data obat. Setelah itu kita set stok sama dengan stok kurang new kurang jumlah new jumlah. Wah, baik, setelah itu kita akan menggunakan baik, setelah itu kita akan melakukan proses. Baik, untuk tabel rasnya sudah dibuat dan sudah otomatis terinput. Sekarang kita akan melakukan transaksinya. Nah, untuk trigger ini dia tidak seperti rutin, tidak seperti commit rollback atau save point. Dia itu di tabel di menu trigger. Di sini kita ke menu trigger, kita pilih new trigger. Misalkan kita buat jual, tabel di transaksi obat. Untuk proses trigger di sini kita menggunakan after insert karena setelah insert maka triggernya kan berjalan. Jadi kita isinya itu after insert. Setelah itu untuk SQL-nya kita set update obat, set stop new jumlah where ID obat sama dengan new ID obat. Maksudnya apa? Di sini kita setelah insert, nah triggernya akan mengupdate obat yang dimana stoknya ini akan memunculkan stok terakhir yang dimana dari hasil kita mengambil stok beberapa obatnya. Nah, untuk where ID obat sama dengan new ID obatnya, di sini ID-nya akan terbarui, akan terupdate untuk ID-nya. Kita go. Nah, setelah kita go ini, kita pergi ke menu transaksi obat. Insert. Setelah ini sudah kita buat transaksi, lalu kita insert. Nah, di sini untuk ID pasien Danang sudah ada ya. Misalkan di sini kita pilih pasiennya Danang. Untuk ID obatnya misalkan kita pilih obat kedua. Nah, jumlahnya di sini adalah jumlah yang mau kita ambil. Misalkan ini. Ini kan ID kedua. Coba kita cek di tabel obat. Nah, di sini ID kedua ini stoknya ini ada 15. Misalkan kita ingin mengambil 10. Nah, nanti jika sudah diambil 10, hasilnya kan 5 untuk pengurangannya. Nanti 5 ini akan otomatis terupdate pada database tabel obatnya. Di sini coba kita tes, kita insert. Dan ini sebenarnya sama saja ya, hanya terbalik saja. Dan ID 2, versi 10. Untuk totalnya kita kosongkan saja, kita isi 0 saja. Kita go. Nah, di sini sudah terchecklist ya. Coba kita cek apakah triggernya berhasil.
Nah, untuk triggernya udah berhasil ya. Dari 15 kita ambil 10, sisanya ini 5. Itu untuk transaksi trigger. Jadi ini sangat canggih ya kalau saya bilang, karena dia bisa otomatis mengurangi data stok tanpa harus kita isi manual dengan menggunakan trigger. Nah, jadi itulah semua proses transaksi database yang ada di MySQL. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2 yaitu praktikum basis data terdistribusi menggunakan Linux via VirtualBox. Berikut untuk pengerjaan nomor 2. Oke, baik. Untuk soal nomor 2, di sini kita membuat replikasi basis datanya antara Windows dan Linux yang akan kita gunakan di VirtualBox. Untuk pertama-tama pada Windows yang di master, kita pergi ke replication terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya. Untuk primary replication-nya di sini database rumah sakit, ini file dan ini postnya, kodenya. Setelah itu kita pergi ke user account. Di sini saya juga sudah membuatnya untuk username-nya. Di sini untuk username saya buat saja ada Meka sesuai nama saya yang mudah. Lalu untuk hostname-nya kita isi IP yang akan kita tuju yaitu di Linux. Kita buka dulu untuk Linux yang ada di VirtualBox-nya. Cara mengecek IP-nya kita pergi ke terminal. Setelah itu kita ketik IP-A, enter. Di sini tertera ya IP-nya 192.168.1.196. Nah, setelah itu kita kembali lagi. Nah, dan untuk passwordnya di sini saya tadi juga sudah mengisi ada Meka namanya. Dan untuk globalnya di sini pada administrasi kita centang replication client dan replication slave yang gunanya untuk mengintegrasi antara kedua replikasi master dan slave-nya. Nah, untuk konfigurasi di Windows sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi pada Linux. Kita buka Linux-nya. Pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu MySQL dan Apache-nya. Caranya itu kita masuk ke directory LAN. Lalu kita jalankan manager Linux 64 bit. Kita isikan password. Itu dia akan terbuka. Dan ini kita start untuk MySQL dan Apache-nya. Di beberapa kasus, biasanya Apache-nya itu tidak akan bisa jalan karena ada Apache 2 yang sedang berjalan di sistem. Di sini kita cek apakah Apache 2-nya bisa berjalan. Tidak berjalan ya. Jadi di sini kita akan menonaktifkan Apache 2-nya terlebih dahulu. Caranya yaitu sudo tc apache 2 kita stop. Lalu kita kembali lagi ke exam-nya. Kita jalankan. Setelah sudah aktif, kita buka browser. Kita masuk ke PHP MyAdmin-nya. Sini kita masuk ke localhost. Nah, di sini sudah masuk ya. Di sini saya juga sudah mengimport database rumah sakitnya yang ada di Windows. Jadi kita tinggal mengonfigurasi replication slave-nya. Di sini kita masuk ke menu replication. Nah, di sini sudah ada, saya coba hapus dulu ya. Soalnya ini sudah ada. Ini saya hapus terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke bin. Kita stop slave-nya, lalu kita reset save all. Kita klik kembali, maka dia akan terhapus. Untuk pertama-tama konfigurasinya itu kita klik ini, configure pada replication. Kita configure,
Kemudian kita masukkan username yang kita tadi isi di user account pada Windows. Ada mereka. Dan untuk hostnya di sini kita isi IP yang ada di Windows. Cara mengeceknya kita tinggal masuk ke CMD, command prompt, lalu kita ipconfig. Nah, di sini muncul ya, untuk IP kita ini 192.168.142. Jadi kita isi 192.168.142. Nah, sebelum kita go, pertama-tama kita harus buka file my.cnf untuk mengonfigurasi server ID-nya. Caranya kita buka rem etc, lalu kita buka, oh sebelum kita buka kita beri permission terlebih dahulu agar bisa diedit. Caranya kita chmod x my cnf. Setelah sudah kita buka ini cnf-nya, lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini kita sudah menemukannya. Ini server ID yang tadi saya gunakan. Kita ganti dengan yang baru. 176 456 7444. Kita cek kembali untuk memastikan. 76 456 74. Oke. Jika sudah, kita Ctrl X lalu Y, kita enter. Itu sudah tersave. Setelah itu kita restart exam-nya. Caranya kita kembali lagi ke sini. Kita restart apa saja MySQL-nya. Setelah sudah di running, kita coba langsung go saja untuk aplikasinya. Nah, di sini akan muncul connection to server disable. Nah, jika muncul seperti ini, kita kembali ke terminal. Lalu terbuka php admin. Kita buka libraries. Nah, di sini kita akan mengonfigurasi file config.default.php, tapi sebelum itu kita beri hak aksesnya sama seperti my.cnf tadi. Jika sudah, kita masuk ke filenya. Untuk cepatnya kita cari saja allow arbit. Di sini sudah tuh ya. Kita lagi. Kita Ctrl X, Y, enter. Setelah itu examnya kita restart. Nah, setelah running, kita tidak usah buka PHP Made-nya dulu, kita langsung menuju ke terminal kembali. Kita buka mysql.org-nya untuk mengisi data masternya. Caranya kita buka directory bin, lalu masuk ke sudo mysql root, lalu kita berhentikan terlebih dahulu agar bisa dikonfig. Setelah itu change master to, kita masukkan master host IP yang ada di Windows 42, lalu master user, master password, master log file. Untuk master log file di sini kita cek kembali pada php.admin. Kita ke menu replication. Nah, ini untuk master log filenya mysql/bin.00012.
Kita masukkan yang itu. Lalu kita masuk ke post. Nah, untuk post ini yang tadi di position yaitu 342. Jika sudah, kita akhiri dengan tanda titik koma, lalu enter. Setelah itu kita start slave-nya. Nah, pada bagian ini untuk pengecekannya kita ke SQL. Apakah ID server sudah masuk atau belum? Kita cek show variables like server ID. Kita go. Oh, nampaknya belum terjadi ya. Coba kita masuk ke terminal. Kita kembali untuk mengatur hak akses pada my.cnf-nya. Oke, di sini saya tadi melakukan perbaikan untuk aksesnya. Di sini menggunakan sudo chmod 644 untuk kembali ke file my.cnf-nya dan 755 untuk ke directory etc-nya. Di sini untuk pengecekannya untuk server dia sudah masuk. Yang tadi 176.44. Sekarang kita ke application. Apakah sudah berjalan? Nah, di sini sudah yes ya untuk bagian slave IO running-nya dan slave SQL running-nya sudah yes. Nah, untuk tahap berikutnya kita akan melakukan pengetesan apakah jika kita melakukan perubahan pada masternya di slave-nya akan otomatis terganti. Kita akan coba tes. Kita coba masukkan transaksi ke data pasien. Di sini kita cek dulu. Ada data episode rumah sakit. Ada pasien. Apakah ada data? Ada data danang ya? Data danang. Setelah itu, nah ini coba kita hapus. Apakah akan otomatis terhapus juga di bagian slave-nya? Coba kita hapus. Di sini sudah terhapus ya. Kita klik kembali. Di sini sudah tidak ada. Coba kita tes di sini. Nah, di sini ikut terhapus ya. Sudah otomatis terhapus. Jadi untuk proses distribusi base datanya sudah berhasil melalui proses replikasi. Baik, itu untuk nomor 2 sudah selesai. Pengerjaan tugas 2 mata kuliah bahasa data sudah selesai. Oh, masuknya tugas ketiga. Baik, sekian untuk mengerjakan tugas 3 mata kuliah bahasa data. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan typo pada pengetikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.